akan menjelaskan mengenai apa itu analisis jabatan dan apa sih tujuan analisis jabatan. Dan juga di sini akan memberi cuplikan mengenai tujuan analisis jabatan. Oke, langsung saja simak apa sih itu analisis jabatan yang akan dijelaskan oleh Diana Stianingsih dan mengenai tujuan analisis jabatan yang akan dijelaskan oleh Wahyu Ratnasari. Selamat menyaksikan. Halo guys, jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih analisis jabatan tuh yang mungkin kita itu seringnya nyebutnya anajab ya, nggak analisis jabatan gitu. Nah jadi analisis jabatan itu kalau dalam bahasa Inggris itu kan job analysis. Nah job analysis ini tuh suatu hal yang sangat penting yang dimana di dalam perusahaan itu sangat dibutuhkan. Nah gunanya itu untuk apa sih? Untuk apa ya, manajemen sumber daya manusia itu sendiri gitu loh. Jadi pengertian dari job analysis itu adalah pengumpulan data yang dimana di dalamnya itu ada keterampilan dari suatu pekerjaan maupun jabatan, sehingga dari situ tuh kita itu dapat tahu kayak tugasnya dari pekerjaan itu apa sih, terus tanggung jawabnya itu seperti apa, wewenangnya itu seperti apa. Nah sehingga dari itu setelah kita mengetahui mengenai tugas dan lainnya, kita itu dapat menentukan kualifikasi seperti apa sumber daya manusia yang dibutuhkan dari perusahaan itu sendiri. Nah tentunya kalian dapat mengambil kesimpulan kan bahwasanya dalam job analysis itu adalah suatu pengumpulan data yang dimana yang berfungsi untuk menentukan kualifikasi suatu pekerjaan yang sesuai dengan standar perusahaan yang dibutuhkan. Nah, baik itu misalnya orang tersebut itu cocok nggak sih kerja di situ, terus memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu, ya nggak sih, seperti itu sih. Nah, dari pengertian analisis job analysis ini tuh kita berlanjut pada tujuannya yang dilanjutkan oleh teman saya. Peace. Halo, di sini aku akan menjelaskan 5 hal mengenai tujuan analisa jabatan. Yang pertama, tujuan analisa jabatan adalah menentukan apa saja yang dilakukan pekerja pada jabatan yang didudukinya. Yang kedua, tujuan analisa jabatan adalah menentukan apa saja wewenang dan tanggung jawab pekerja pada jabatan yang didudukinya. Yang ketiga, tujuan analisa jabatan adalah mengetahui mengapa pekerjaan tersebut perlu dilakukan dan bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut. Yang keempat, tujuan analisa jabatan adalah mengetahui peralatan apa saja yang diperlukan pekerja dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, tujuan analisa jabatan adalah mengetahui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman apa saja yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Oke, itu tadi 5 hal yang perlu kamu ketahui mengenai tujuan analisa jabatan. Pentingnya analisis jabatan diterapkan di perusahaan. Analisis jabatan adalah suatu proses, metode, dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengelolanya menjadi informasi jabatan, menyajikannya untuk program kelembagaan, program kepegawaian, dan program ketatalaksanaan. Analisis jabatan sebagai dasar di dalam menentukan analisis beban kerja dan analisis kompensasi di suatu instansi atau perusahaan. Analisis beban kerja bertujuan untuk menetapkan berapa jumlah pegawai yang ideal di suatu instansi atau perusahaan dengan standar beban kerja yang telah ditetapkan. Sedangkan analisis kompensasi bertujuan untuk menetapkan gaji yang adil dan layak diberikan kepada pegawai berdasarkan skill, tanggung jawab, upaya fisik, dan kondisi lingkungan kerja, serta resiko bahaya. Dengan menerapkan analisis jabatan di perusahaan, maka perusahaan tersebut akan meningkatkan produktivitas. Dengan meningkatnya produktivitas, maka profit yang didapat oleh perusahaan akan bertambah, yang akhirnya akan membawa keuntungan bagi pemilik perusahaan maupun pekerja. Untuk itu, ayo kita terapkan analisis jabatan di perusahaan, agar the right man on the right place, on the right job, terlaksana dengan baik. Oke, selesai. Kita sudah mengenal apa sih itu analisis jabatan dan tujuan analisis jabatan. Oke, setelah kita tahu apa itu tujuan analisis jabatan, biar kita sama-sama memahami
Semoga bermanfaat.